sinergi antara sektor dan meningkatkan efektivitas program pembangunan. Salah satu tantangan yang perlu kita sikapi secara baik, secara bijak adalah penyesuaian kebijakan fiskal nasional yang berdampak pada pengurangan dana transfer ke daerah. Seperti yang tadi saya sampaikan, kita mengalami kontraksi diperhitungkan sebesar 1,9 triliun, tapi insya Allah tidak akan menyurutkan semangat kita untuk selalu berbenah ke arah yang lebih baik. Kondisi ini mendorong kita untuk meningkatkan efektivitas pengelolaan APBD, memperkuat inovasi dalam meningkatkan pendapatan asli daerah, serta mengoptimalkan kolaborasi dengan dunia usaha masyarakat dalam mendukung pembangunan daerah. Namun, perlu kami sampaikan bahwa meskipun APBD Kota Bontang tahun 2026 diproyeksi mengalami kontraksi, pemerintah Kota Bontang akan terus senantiasa menjaga komitmen terhadap keberlanjutan program prioritas daerah yang menyentuh langsung kebutuhan masyarakat. Saya sudah sampaikan kepada Sekda dan Bangga dan DPR, terima kasih DPR sudah mensupport program-program pemerintah Kota Bontang, bahwa untuk kesejahteraan masyarakat seperti insentif buat guru ngaji ya dinaikkan menjadi 2 juta rupiah, kemudian untuk kader 1 juta rupiah, kemudian juga untuk guru-guru swasta dinaikkan menjadi 2 juta rupiah, ketua RT, sekretaris, bendara RT. Tetapi tentunya semua harus mempunyai komitmen untuk berbenah, bertransformasi ke arah yang lebih baik dengan tanggung jawab dan tugas masing-masing. Reward yang diberikan oleh pemerintah Kota Bontang terus dikembalikan dengan karya nyata dari Bapak Ibu sekalian. Langkah efisiensi dan reorganisasi anggaran juga akan dilakukan secara terukur. Dan walaupun APBD Kota Bontang mengalami kontraksi, saya sudah sampai juga kepada Bangga dan DPRD untuk TPP ASN jangan dikurangi. Karena sudah banyak katanya disekolahkan di Bangga. Tanpa mengurangi kualitas pelayanan publik maupun menghambat pelaksanaan program strategis yang berdampak pada kesejahteraan masyarakat. Selain itu, struktur ekonomi Kota Bontang yang bergantung pada sektor industri ekstraktif menuntut kita untuk melakukan transformasi ekonomi secara bertahap. Ketergantungan yang tinggi terhadap sektor migas dan petrochemical membuat perekonomian daerah rentan terhadap fluktuasi global. Oleh karena itu, perlu upaya serius untuk memperkuat sektor jasa perdagangan, kelautan, serta mengembangkan ekonomi kreatif dan ekonomi hijau yang berorientasi pada pembangunan yang berkelanjutan sesuai dengan visi Kota Bontang, kota jasa industri yang berkelanjutan dengan ekonomi yang tangguh dan dinamis untuk kesejahteraan masyarakat Kota Bontang sebagai mitra ibu kota Nusantara baru. Berkenaan dengan hal tersebut, melalui momentum Hari Jadi Kota Bontang pada tahun ini, saya mengajak unsur forum koordinasi pimpinan daerah atau Forkompinda, dunia usaha, akademisi, tokoh masyarakat, media, hingga seluruh lapisan masyarakat Kota Bontang untuk terus memperkuat sinergi dan kolaborasi lintas sektor. Melalui kolaborasi yang erat, saya yakin dan percaya kita dapat menghadirkan kebijakan pembangunan yang lebih partisipatif, efektif, dan juga tentunya berkeadilan. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan ini juga alhamdulillah tadi malam kita sudah membuktikan bahwa sesungguhnya kita semua berkomitmen pada waktu pemberian beasiswa UKT dihadiri oleh kurang lebih 1.000 mahasiswa di Kota Bontang dan undangan. Kita meluncing program gesit, gerakan sampah itu tanggung jawab. Sekarang ini menjadi komitmen dan mimpi kita semua. Bontang kotanya kecil, penduduknya sedikit, hanya 16.000 hektar, penduduknya 191.000 jiwa. Kita harus menjadi kota yang terbersih di Indonesia. Oleh karena itu, Wali Kota sudah meruangkan peraturan atau SK Wali Kota untuk setiap acara, baik di tingkat yang paling rendah sampai di tingkat yang paling tinggi. Selesai acara ini tidak ada lagi sampah-sampah yang berserakan. Semua mempunyai tanggung jawab. Gerakan sampahku itu menjadi tanggung jawabku. Memang hal yang kecil, tetapi ini hal yang sangat mulia. Kita bisa. Jepang juga butuh waktu ratusan tahun untuk merubah peradaban. Bontang insya Allah akan lebih singkat merubah peradaban. Kita ingin bahwa Kota Bontang bisa kita buktikan menjadi kota yang terbesar
dimulai dari hal-hal yang kecil. Dan yang kecil bisa menghasilkan langkah-langkah yang besar. Mungkin dianggap sepele, tetapi ini nilainya sangat luar biasa. Investasi lingkungan untuk anak cucu kita yang harus hidup di masa yang akan datang. Kita membangun kota Bontang yang berkelanjutan. Kita bangun saat ini. Kita nikmati saat ini tanpa mengurangi hak-hak anak cucu kita yang harus hidup di masa yang akan datang. Dan sebagai penutup, perkenankan saya menyampaikan dirgahayu ke-26 Kota Bontang. Semoga peringatan Hari Jadi ini menjadi momentum untuk memperkokoh semangat kebersamaan, meningkatkan kinerja pembangunan, serta memantapkan komitmen kita dalam mewujudkan Kota Bontang sebagai kota industri jasa yang maju, sejahtera, dan berkelanjutan sebagai daerah mitra ibu kota Nusantara. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala senantiasa memberikan bimbingan dan kekuatan kepada kita semua dalam menjalankan amanah ini. Mari kita bersama-sama berjuang, bekerja sama-sama bekerja, berkarya, sama-sama berkarya demi terwujudnya Indonesia yang maju, adil, sejahtera, dimulai dari Kota Bontang yang kita cintai. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Tidak ada kekuatan selain kekuatan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahumma asir wa la tu'asir. Ya Allah, mudahkanlah, jangan kau persulit. Akhirnya semuanya dengan kebaikan, keberkahan dan keselamatan. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala memenuhi Kota Bontang dan semua pemimpin dan warganya. Demikian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dirgahayu Kota Bontang yang ke